Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujidur Wahidah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asas, prinsip, dan penerapannya dalam proses belajar dan pembelajaran yang diambil dari artikel wordpress.com. Ada berbagai rumusan yang dikemukakan orang dalam upaya menjawab pertanyaan dengan melihat pendidikan dari salah satu aspek kehidupan tertentu atau kacamata disiplin keilmuan tertentu. Pandangan yang dilihat dari aspek budaya menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah sebagai pemindahan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Sedangkan pandangan psikologi melihat pendidikan dari aspek tingkah laku individu, antara lain mengartikan pendidikan sebagai perkembangan kapasitas individu secara optimal. Pandangan dari sudut ekonomi antara lain yaitu melihat bahwa pendidikan itu adalah sebagai usaha penanaman modal insan, dan yang terakhir yaitu dilihat dari sudut pandang politik, yaitu melihatnya sebagai pembina usaha kadar bangsa. Nah, dari uraian di atas kita dapat menarik benang merahnya bahwa pendidikan itu adalah suatu kebutuhan yang akan menjamin kelangsungan hidup bagi setiap manusia. Hal ini telah terbukti dengan adanya proses dari pendidikan itu sendiri, di mana pada masa sekarang ini seseorang yang berpendidikan akan memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Dan untuk mendukung hal tersebut, tentunya diperlukan metode-metode maupun cara-cara yang akan membuat peserta didik mampu menyerap dan memahami materi apa yang akan kita sampaikan. Dan tentunya harus sesuai dengan kapasitas. Tentu saja hal tersebut akan menjadi hal yang mendorong seorang menjadi pendidik. Selain dengan metode atau cara-cara yang efektif, kita juga harus mampu memahami peserta didik secara personal maupun secara kelompok. Dan dalam makalah yang akan kami paparkan kali ini yaitu mengenai asas, prinsip, dan penerapannya tentang proses belajar dan pembelajaran yang nantinya akan membantu seorang pendidik untuk lebih memahami dan lebih mengenal peserta didiknya. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar itu sendiri merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadi atau tidaknya proses belajar. Proses belajar terjadi karena siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari oleh siswa adalah keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang akan dijadikan bahan belajar. Sedangkan pembelajaran atau instruksional adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Nah, berikutnya itu ada asas belajar dan pembelajaran. Asas adalah hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau prinsip. Prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar atau mengajar, dengan kata lain, sesuatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk mencapai proses belajar. 5 dasar prinsip dalam pemenuhan hak anak. Yang pertama ada non-diskriminasi, 2 kepentingan terbaik bagi anak-anak, yang ketiga hak untuk hidup dan berkembang, yang keempat ada hak atas perlindungan, dan yang terakhir yaitu ada penghargaan terhadap pendapat anak. Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif. Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, kita perlu mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan, dan membahasnya dengan orang lain. Ada 9 konteks yang melingkupi siswa dalam belajar. Yang pertama ada tujuan, isi materi, sumber belajar, target siswa atau siapa yang akan belajar. Selanjutnya ada guru, strategi pembelajaran, hasil dari pembelajaran, dan kematangan apakah siswa telah siap dengan hadirnya sebuah konsep atau pengetahuan.
lingkungan dalam yang akan dipakai untuk belajar siswa, dan kata kunci dalam sebuah pembelajaran agar pelajaran tersebut bermakna yaitu mengutamakan pengalaman yang nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa, siswa aktif, kritis, dan kreatif, pengetahuan bermakna dalam kehidupan, dekat dengan kehidupan nyata, perubahan perilaku, siswa praktik bukan menghafal, learning bukan teaching, pendidikan bukan pengajaran, pembentukan manusia, memecahkan masalah, siswa acting, guru mengarahkan. Dan hasil belajar tersebut diukur dengan berbagai cara, bukan hanya dengan tes. Pembelajaran yang memperhatikan dimensi auditori dan visual. Pesan yang diberikan akan menjadi lebih kuat. Otak tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga mengolahnya melalui membahas informasi dengan orang lain dan juga mengajukan pertanyaan tentang hal yang akan dibahas. Otak kita perlu juga mengaitkan antara apa yang diajarkan kepada kita dengan apa yang telah kita ketahui dengan cara kita berpikir. Proses belajar harus mengakomodasi tipe-tipe belajar siswa seperti resiprositas atau kebutuhan mendalam manusia untuk merespon orang lain dan untuk bekerja sama. Merupakan sumber motivasi yang bisa dimanfaatkan untuk menstimulasi kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu ada prinsip. Yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan murid yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Lalu selanjutnya yaitu ada prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjagaan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini seyogianya didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologi, sosial, dan emosional. Tetapi di samping itu ia dapat diberi dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang ia miliki saat ini. Pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan mendorong terjadinya peningkatan usaha. Pengalaman tentang kegagalan yang tidak merusak citra diri siswa dapat memperkuat kemampuan memelihara kesungguhannya dalam belajar. Dorongan yang mengatur perilaku tidak selalu jelas bagi para siswa. Contohnya, seorang murid yang mengharapkan bantuan dari gurunya bisa berubah lebih dari itu karena kebutuhan emosi terpenuhi daripada keingin untuk mencapai sesuatu. Motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian seperti rasa rendah diri atau keyakinan diri. Seorang anak yang termasuk pandai atau kurang juga bisa menghadapi masalah. Rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar. Kegagalan dalam meningkatkan atau menurunkan motivasi tergantung pada berbagai faktor. Tidak bisa setiap siswa diberi dorongan yang sama untuk melakukan sesuatu. Di samping itu, seorang pendidik juga harus tahu bahwa proses belajar dan kegiatan yang dikaitkan kepada minat pelajar itu dapat mempertinggi motivasi. Nah, yang ketiga yaitu ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri, yang berbeda-beda dari sudut pandang. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami murid-muridnya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Dan dapat diperhatikan dari prinsip tersebut bahwa setiap pelajar melihat dunia berbeda, satu dari yang lainnya,
karena setiap pelajar memiliki lingkungan yang berbeda. Semua siswa tidak dapat melihat lingkungan yang sama dengan cara yang sama. Seseorang menafsirkan lingkungan sesuai dengan tujuan, sikap, alasan, pengalaman, kesehatan, perasaan, dan kemampuannya. Dan cara bagaimana seseorang melihat dirinya berpengaruh terhadap perilakunya. Dalam sesuatu situasi, seorang pelajar cenderung bertindak sesuai dengan cara ia melihat dirinya sendiri. Dan para pelajar juga dapat dibantu dengan cara memberi kesempatan menilai diri mereka sendiri. Lalu, guru dapat menjadi contoh hidup. Perilaku yang baik bergantung pada persepsi yang cermat dan nyata mengenai suatu situasi. Guru dan pihak lain dapat membantu pelajar untuk menilai persepsinya. Yang keempat yaitu ada prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses pembelajaran terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang, dan tujuan harus ditetapkan dalam rangka memenuhi tujuan yang nampak untuk para pelajar. Karena guru harus dapat merumuskan tujuan dengan jelas dan bagaimana diterima oleh para pelajar. Yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran seyoginya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran hanya diperhatikan satu tingkatan, sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dalam menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. Berkenaan dengan perbedaan individual, ada beberapa hal yang perlu diingat. Salah satunya yaitu para pelajar harus dapat dibantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan kegiatan. Tugas belajar dan pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda. Pelajar yang didorong untuk mengembangkan kekuatannya akan mau belajar lebih giat dan sungguh-sungguh. Tetapi sebaliknya, bila kelemahannya yang lebih ditekankan, maka ia akan menunjukkan ketidakpuasannya terhadap belajar. Yang keenam ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi yang baru. Apapun yang dipelajari dalam situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Prosesnya tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi yang baru. Nah, berkenaan dengan proses transfer dan retensi, ada beberapa prinsip yang harus kita ingat. Tujuan belajar dan daya ingat dapat memperkuat retensi, dan usaha yang aktif untuk mengingat atau menugaskan sesuatu latihan untuk dipelajari dapat meningkatkan retensi. Retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis di mana proses belajar itu terjadi. Karena itu, latihan seyoginya dilakukan dalam suasana yang nyata. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu membentuk perilaku baru, cara berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. 8. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif itu seperti apa. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Proses belajar di sekolah dan kesehatan mental memiliki hubungan yang erat. Pelajar yang memiliki kesehatan mental yang baik akan dapat bisa belajar lebih mudah daripada yang memiliki masalah. Belajar afektif dapat dikembangkan atau diubah melalui interaksi guru dengan kelas.
Dan seorang pelajar dapat dibantu agar lebih matang dengan cara membantu mereka mengenal dan lebih memahami sikap, peranan, dan emosi. Penghargaan terhadap sikap atau perasaan dan frustasi sangat perlu untuk membantu pelajar memperoleh pengertian diri dan kematangannya. Dan yang ke-9 yaitu ada proses belajar psikomotor. Proses belajar ini menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Berkenaan dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Melalui bermain dan aktivitas non-formal, para pelajar yang memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya lebih baik. Dengan kematangan fisik dan mental, kemampuan pelajar untuk memadukan dan memperhalus gerakannya akan lebih dapat diperkuat lagi. Dan faktor lingkungan memberi pengaruh terhadap bentuk dan cakupan penampilan psikomotor individu. 10. Ada prinsip evaluasi pelaksanaan. Latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Individu yang berinteraksi dengan yang lain, pada dasarnya ia mengkaji pengalaman belajarnya. Dan hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menilai pengalamannya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai implikasi prinsip-prinsip belajar dan mengajar. Yang pertama ada implikasi bagi siswa. Siswa sebagai primus motor atau motor utama dalam kegiatan pembelajaran. Dengan alasan apapun tidak dapat mengabaikan begitu saja adanya prinsip-prinsip belajar. Perhatian dan motivasi siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian dari tujuan belajar itu sendiri. Siswa diharapkan selalu bisa melatih inderanya untuk memperhatikan rangsangan yang muncul dalam proses pembelajaran. Peningkatan atau pengembangan minat ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Implikasi prinsip motivasi bagi siswa adalah disadarinya oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan mengembangkan secara terus-menerus. Untuk dapat membangkitkan dan mengembangkan motivasi belajar mereka secara terus-menerus, siswa dapat melakukannya dengan cara menentukan atau mengetahui tujuan belajar yang hendak mereka capai. Menggapai secara positif pujian atau dorongan dari orang lain, menentukan target atau sasaran penyelesaian tugas belajar, dan perilaku sejenisnya. Dari contoh-contoh perilaku siswa untuk meningkatkan dan membangkitkan motivasi belajar dapat ditandai bahwa perilaku-perilaku tersebut bersifat psikis. Yang kedua yaitu kereaktifan. Sebagai primus motor dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan belajar, siswa dituntut untuk selalu aktif memproses dan mengolah perolehan belajarnya. Untuk dapat memproses dan mengolah perolehan belajarnya secara efektif, pelajar dituntut untuk aktif secara fisik, intelektual, dan emosional. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu reaksi kimia, membuat karya tulis, membuat clipping, dan perilaku sejenis lainnya. Implikasi prinsip ini bagi siswa lebih lanjut menuntut keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran. Keterlibatan secara langsung atau berpengalaman hal apapun yang dipelajari oleh siswa, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Tidak ada seorang pun dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. Implikasi prinsip ini dituntut pada siswa agar tidak segan-segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan secara langsung bagi siswa. Misalnya, siswa berdiskusi untuk membuat laporan. Siswa melakukan reaksi tersebut dan perilaku sejenisnya. Perilaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa. Selanjutnya itu ada pengulangan. Penguasaan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan itu lebih berarti. Dari pernyataan inilah, pengulangan masih diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.
Implikasinya adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini, diharapkan siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Bentuk-bentuk perilaku pembelajaran yang merupakan implikasi dari prinsip ini yaitu unsur-unsur kimia setiap valensi atau mengerjakan soal-soal latihan, menghafal nama-nama latihan tumbuhan atau menghafal tahun-tahun terjadinya peristiwa sejarah. Dan yang terakhir yang selanjutnya yaitu tantangan. Prinsip belajar ini bersesuaian dengan pernyataan bahwa apabila siswa diberikan tanggung jawab untuk mempelajarinya sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat lebih baik. Hal ini berarti siswa selalu menghadapi tantangan untuk memproses dan mengolah setiap pesan yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan yang dimilikinya, kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk memproses dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Bentuk-bentuk perilaku siswa yang merupakan implikasi dari prinsip tantangan ini diantaranya adalah melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing ataupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah. Balikan dan penguatan siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan, apakah benar atau salah. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguat bagi dirinya sendiri. Seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya. Untuk memperoleh balikan, penguatan bentuk-bentuk perilaku siswa yang memungkinkan diantaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor atau nilai yang dicapai, atau juga menerima teguran dari guru maupun orang tua karena hasil belajar yang jelek. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Karena hal inilah setiap siswa belajar menuntut tempo atau kecepatannya sendiri untuk setiap kelompok umur terdapat pada variasi kecepatan belajar. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain adalah membantu siswa menentukan cara belajar dan sasaran belajar bagi dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada implikasi bagi guru. Guru sebagai orang kedua dalam kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip belajar. Guru sebagai penyelenggara dan pengelola kegiatan pembelajaran terimplikasi dari adanya prinsip-prinsip belajar ini. Implikasi prinsip-prinsip bagi guru tertampak pada rencana pembelajaran maupun pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru terwujud dalam perilaku fisik dan psikis mereka. Kesadaran adanya prinsip-prinsip belajar yang terwujud dalam perilaku guru dapat diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang terselenggarakan. Yang pertama yaitu pada prinsip perhatian dan motivasi. Guru sejak merencanakan kegiatan pembelajarannya sudah memikirkan perilakunya terhadap siswa sehingga dapat menarik perhatian dan menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Implikasi prinsip perhatian bagi guru tertampak pada perilaku-perilaku. Di antaranya yaitu guru harus menggunakan metode yang bervariasi, guru menggunakan media sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Guru juga harus menggunakan bahasa yang tidak monoton, dan guru harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Sedangkan implikasi prinsip motivasi bagi guru tertampak pada perilaku-perilaku yang ada pada dirinya. Contohnya itu memilih bahan ajar sesuai dengan minat siswa, menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai siswa, dan mengoreksi dan memberitahukan hasil pekerjaan siswa sesegera mungkin, dan yaitu yang terakhir memberikan pujian verbal dan non-verbal terhadap siswa. Memberitahukan nilai guna dari pelajaran yang sedang dipelajari. Perilaku yang merupakan hasil implikasi prinsip perhatian dan motivasi guru dapat tertampak lebih dari suatu perilaku dalam suatu kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya yaitu dari prinsip keaktifan. Peran guru mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing siswa berarti mengubah peran guru dari bersifat didaktis menjadi lebih bersifat mengindividualis, yaitu menjamin bahwa setiap siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam kondisi yang ada. Hal ini berarti kesempatan yang diberikan oleh guru akan menuntut siswa selalu aktif mencari, memperoleh, dan mengelola perolehan belajar. Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa, maka guru diantaranya dapat melaksanakan perilaku-perilaku seperti berikut. Yang pertama, menggunakan multimetode dan multimedia, memberikan tugas secara individual dan kelompok, memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksperimen dalam kelompok kecil, memberikan tugas untuk mencatat bahan ajar yang kurang jelas maupun yang akan dipelajari, mengadakan tanya jawab dan diskusi. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Guru harus menyadari bahwa keaktifan membutuhkan keterlibatan secara langsung siswa dengan kegiatan pembelajaran. Untuk melibatkan siswa secara fisik, mental, emosional, dan intelektual dalam suatu kegiatan pembelajaran, maka guru-guru hendaknya merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dan karakteristik isi pembelajaran. Perilaku sebagai implikasi prinsip keterlibatan secara langsung atau berpengalaman diantaranya yaitu merancang kegiatan pembelajaran pada pembelajaran individual dan kelompok kecil, mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibanding dengan demonstrasi, menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa, memberikan tugas kepada siswa untuk mempraktikkan gerakan psikomotor yang dicontohkan, melibatkan siswa dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. Dan implikasi lain dari adanya prinsip keterlibatan secara langsung atau berpengalaman bagi guru adalah kemampuan guru untuk bertindak sebagai pengelola kegiatan pembelajaran yang mampu mengarahkan, membimbing, dan mendorong siswa ke arah tujuan pengajaran yang ditetapkan. Yang selanjutnya itu pada prinsip pengulangan. Implikasi prinsip pengulangan bagi guru adalah mampu memilih antara kegiatan pembelajaran dengan yang tidak membutuhkan pengulangan. Pengulangan dibutuhkan oleh pesan-pesan pembelajaran yang harus dihafal. Selain itu, pengulangan juga dibutuhkan terhadap pesan-pesan pembelajaran yang membutuhkan pelatihan. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip pengulangan diantaranya yaitu merencanakan pelaksanaan pengulangan atau mengembangkan soal-soal latihan, mengembangkan alat evakuasi kegiatan pengulangan, membuatkan kegiatan pengulangan yang bervariasi. Tantangan, apabila guru menginginkan siswa selalu berusaha mencapai tujuan, maka guru harus memberikan tantangan pada siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Yang selanjutnya itu pada prinsip tantangan. Dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan oleh guru melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip tantangan diantaranya yaitu merancang dan mengelola kegiatan eksperimen yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukannya, baik secara individual maupun kelompok kecil, memberikan tugas kepada siswa dalam memecahkan suatu masalah yang membutuhkan orang lain sebagai informan, menugaskan siswa untuk menyimpulkan isi pelajaran yang telah disajikan, memberikan bahan pelajaran dengan memperhatikan kebutuhan siswa untuk mendapatkan tantangan, membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi mereka sendiri. Guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya itu dari prinsip balikan dan penguatan. Balikan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan dan juga baik secara individual maupun kelompok. Agar balikan dapat dan penguatan bermakna bagi siswa, guru hendaknya memperhatikan karakteristik dari para siswa. Implikasi dari prinsip ini dapat terwujud perilaku di mana diantaranya adalah memberikan jawaban yang benar setiap melakukan pertanyaan setelah siswa mencoba menjawabnya, mengoreksi pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa pada waktu yang telah ditentukan, memberikan catatan-catatan hasil kerja siswa berdasarkan hasil koreksi guru terhadap pekerjaan siswa.
Membagikan lembar jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi oleh guru disertai penilaian dan catatan penting lainnya. Mengumumkan atau mengonfirmasikan peningkatan yang telah diraih oleh siswa. Memberikan anggukan atau acungan jempol atau isyarat lainnya kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar. Memberikan imbalan atau hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Perbedaan individu, setiap guru tentunya harus menyadari bahwa menghadapi banyak siswa di dalam suatu kelas berarti menghadapi berbagai macam keunikan atau karakteristik. Konsekuensinya adalah guru harus mampu menghadapi dan melayani setiap siswa dengan karakteristik mereka masing-masing. Implikasi prinsip perbedaan individual bagi guru terwujud perilaku-perilaku diantaranya adalah menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristiknya. Merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyaksikan pesan pembelajaran. Mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan perilaku pembelajaran yang tepat bagi siswa yang bersangkutan. Memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi yang menonton atau mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.